Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik, senantiasa di dalam berkat Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023, hari biasa pekan keempat. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, namamu dimuliakan bila orang saling menaruh cinta kasih, sebab engkaulah sumber segala kebaikan. Semoga semua orang kau himpun menjadi umatmu yang rukun bersatu dan saling menaruh cinta kasih, agar mereka hidup bahagia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk mewartakan Injil, kabar sukacita keselamatan, mewartakan kerajaan Allah. Maka murid-murid yang percaya padanya dan diutusnya juga mewartakan kerajaan Allah, kabar sukacita Injil keselamatan kepada setiap orang. Misi utamanya adalah agar setiap orang yang percaya dan hidup oleh karena Injil diselamatkan. Ketika akhirnya mereka beristirahat sejenak, berkumpul kembali, hendak menceritakan apa yang sudah diajarkan dan dikerjakan oleh para murid, mereka saling berbagi. Ternyata tidak sempat mereka bisa bertemu antar mereka sendiri, para murid dan Tuhan Yesus, karena orang banyak yang telah mendengarkan pewartaan kabar sukacita itu mengikuti mereka, dan mereka tetap ingin para orang-orang ini untuk mendengarkan, menerima kerajaan Allah. Sikap Tuhan Yesus jelas bahwa ia mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan para murid, lalu tetap hadir dalam mewartakan kerajaan Allah itu bagi orang banyak yang mengikutinya. Meskipun digambarkan juga bahkan untuk makan saja mereka tidak sempat. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memahami bagaimana begitu besar kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Bahkan ia tidak mementingkan dirinya sendiri, mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan umat manusia. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita pun memiliki hati seperti hati Yesus, siap sedia taat mewartakan Injil keselamatan Tuhan dan menempatkan itu di atas kepentingan kita sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk terlibat mewartakan Injil, memiliki hati seperti hati Yesus, berani mengesampingkan segala kepentingan pribadi demi pewartaan Injil keselamatan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.